Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang salah satu contoh alat sistem pengukuran jarak jauh, yaitu teleskop. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 5 bagian teleskop, yaitu yang pertama adalah tentang sejarah teleskop, kedua pengertian teleskop, ketiga bagian-bagian teleskop, keempat prinsip kerja teleskop, dan yang terakhir adalah jenis-jenis teleskop. Sejarah yang pertama adalah tentang sejarah teleskop. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengamatan pada 5 abad lalu membawa manusia untuk memahami benda-benda langit terbebas dari selubung mitologi. Galileo Galilei dengan teleskop refraktornya mampu menjadikan mata manusia lebih tajam dalam mengamati benda langit yang tidak bisa diamati melalui mata bugil. Perkembangan teleskop juga diimbangi pula dengan perkembangan perhitungan gerak benda-benda langit dan hubungan satu dengan yang lain melalui Johannes Kepler, yaitu dengan hukumnya yang biasa dikenal dengan hukum Kepler. Dan puncaknya adalah Sir Isaac Newton dengan hukumnya, yaitu hukum gravitasi. Dengan dua teori perhitungan inilah yang memungkinkan pencarian dan perhitungan benda-benda langit selanjutnya. Terus saya akan menjelaskan tentang pengertian teleskop. Teleskop atau biasa disebut teropong adalah suatu instrumen pengamatan yang berfungsi untuk mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop dapat memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Galileo diakui menjadi yang pertama dalam menggunakan teleskop untuk maksud astronomis. Pada awalnya, teleskop dibuat hanya dalam rentang panjang gelombang tampak saja, kemudian berkembang ke panjang gelombang radio. Setelah itu, teleskop meliput seluruh spektrum elektromagnetik setelah makin majunya penjelajahan angkasa, yaitu setelah tahun 1960. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian teleskop. Yang pertama adalah tentang tabung teleskop. Tabung teleskop sendiri terdiri dari tabung optik utama, finder scope, dan eyepiece. Yang pertama adalah tentang tabung optik utama. Tabung optik utama ini merupakan tempat terletaknya cermin utama dengan diameter 8 inci. Terus yang kedua adalah tentang finder scope. Adalah teleskop kecil yang terpasang pada tabung utama, dan posisi finder scope ini dapat diubah-ubah tergantung keperluan, yaitu dengan cara mengendurkan dan mengencangkan skrup teleskop. Yang ketiga adalah tentang eyepiece, yaitu berfungsi sebagai lensa okuler pada sistem teleskop. Terus saya akan menjelaskan tentang bagian teleskop, yaitu mounting. Mounting ini merupakan sistem penggerak utama pada teleskop. Yang ketiga adalah half pillar, yaitu untuk menaikkan posisi mounting agar instrumen yang terpasang pada tabung teleskop. Yang keempat adalah tripod. Tripod ini adalah fondasi paling bawah dari sistem teleskop yang gunanya untuk menyangga tabung teleskop. Yang kelima adalah tentang starbuck, yaitu untuk menggerakkan teleskop secara otomatis. Ini adalah gambar teleskop secara detailnya. Saya sekarang akan menjelaskan tentang prinsip kerja teleskop. Sebuah teleskop pada intinya adalah alat untuk mengumpulkan cahaya, menguatkannya, dan mengumpulkannya pada satu tempat. Walaupun kata teleskop dapat dipecah menjadi tele yang berarti jauh dan skop yang berarti melihat, atau kurang lebih maknanya adalah melihat objek jauh. Oleh karena itu,
teleskop digunakan sebagai pengumpul atau kolektor cahaya. Sebuah objek yang sangat redup dapat terlihat oleh mata biasa dapat terlihat apabila dilihat dengan teleskop, karena cahaya yang sampai dikumpulkan dan dikuatkan. Fungsi kedua sebuah teleskop adalah menghasilkan citra dengan ketajaman yang lebih besar, sehingga posisi sebuah objek dapat ditentukan dengan lebih akurat. Kedua fungsi ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan diameter teleskop. Semakin besar diameter teleskop, semakin banyak cahaya bintang yang dapat dikumpulkan teleskop, sehingga objek yang sangat redup pun dapat tampak. Pengumpulan cahaya oleh teleskop dilakukan dengan memfokuskan cahaya. Cahaya yang sampai ke teleskop dikumpulkan menuju satu titik yang disebut titik fokus atau titik api atau titik bakar. Alat pemfokus ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lensa atau biasa disebut refraktor dan cermin atau biasa disebut reflektor. Kesemuanya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing dan dapat bekerja pada daerah panjang gelombang visual. Kita dapat menganggap cahaya sebagai sinyal gelombang elektromagnetik yang dapat dipecah ke dalam berbagai panjang gelombang, dan daerah yang dapat ditangkap mata yang biasa disebut daerah visual. Bagian di prinsip kerja teleskop ada yang disebut apertur dan panjang fokus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fungsi teleskop adalah untuk mengumpulkan cahaya sehingga nampak lebih terang dan dapat diperbesar. Kedua fungsi ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan diameter kolektor teleskop atau disebut juga dengan apertur. Jadi semakin besar diameter teleskop, maka semakin banyak cahaya bintang yang dapat dikumpulkan teleskop sehingga objek menjadi lebih terang dan tajam. Komponen kedua yang menentukan kemampuan teleskop adalah panjang fokus kolektor yang akan menentukan besar medan pandang teleskop. Medan pandang adalah luas daerah yang dapat kita amati. Misalnya, kita mengamati sebuah rumah, maka medan pandang luas berarti kita dapat mengamati keseluruhan rumah. Sementara medan pandang sempitnya berarti kita hanya dapat mengamati pintunya saja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teleskop. Teleskop atau teropong itu memiliki dua jenis, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Yang pertama adalah teropong bias. Teropong bias ini terdiri dari beberapa lensa. Contoh teropong bias itu adalah teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Sedangkan teropong pantul itu hanya terdiri atas beberapa cermin dan lensa saja. Teropong bintang. Teleskop pembias terdiri dari dua lensa konvergen atau lensa cembung yang berada pada ujung-ujung berlawanan dari tabung yang panjang. Dan ini di bawahnya adalah gambar pembentukan cahaya pada teropong bintang. Perbesaran teropong bintang adalah sebagai berikut, yaitu dengan MA sama dengan FOB dibagi dengan SOK. Sifat bayangan pada teropong bintang adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Yang kedua adalah tentang teropong bumi. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh lensa okuler pada teropong bintang terhadap arah benda semula. Jika benda-benda yang diamati adalah benda-benda langit, bayangan terbalik tidaklah menjadi suatu masalah. Akan tetapi, jika kita mengamati benda-benda di bumi, maka bayangan itu harus tegak terhadap benda semula. Nah, di sini adalah perbesaran teropong bumi, yaitu MA sama dengan FOB per SOK. Sifat bayangan dari teropong bumi sendiri adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ini adalah gambar tentang pembentukan cahaya pada teropong bumi. Yang ketiga adalah tentang teropong prisma. Disebut juga teropong binokuler.
Teropong prisma ini untuk memperpendek teropong. Lensa pembalik diganti dengan 2 prisma sama kaki yang akan memantulkan bayangan secara sempurna. Bayangan dari teropong ini adalah tegak, maya, dan diperbesar. Yang keempat adalah tentang teropong panggung. Teropong Galilean yang digunakan Galileo untuk penemuan-penemuan astronominya yang terkenal memiliki lensa divergen atau lensa cekung sebagai okuler yang memotong berkas yang mengumpul dari lensa objektif sebelum mencapai fokus, dan ini tuh berfungsi untuk membentuk bayangan tegak maya. Di bawah ini adalah contoh gambar tentang teropong panggung. Yang terakhir adalah teropong pantul. Disebut teropong pantul karena sebagai objektif digunakan cermin cekung besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Teropong pantul astronomi ini terdiri atas satu cermin cekung besar, satu cermin datar kecil yang diletakkan sedikit di depan titik fokus F, dan satu lensa cembung untuk mengamati benda. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar teropong pantul. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.